Nama saya Catur Sasongko. Saya adalah staf pengajar di Departemen Akuntansi FEB UI dan juga pernah menjadi konsultan dan instruktur pelatihan di Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Berikut ini adalah materi pertama yang merupakan materi pendahuluan dalam pelatihan analisis laporan keuangan ini. Ruang lingkup analisis laporan keuangan. Jadi di perusahaan ada juga peranan dari analisis laporan keuangan, yaitu mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan perusahaan di masa lalu, di masa kini, dan membuat proyeksi untuk melihat kinerja perusahaan di masa depan. Dalam menyusun laporan keuangan, akuntan harus mengacu kepada standar pelaporan keuangan. Di Indonesia ini disebut dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Apa saja komponen yang membentuk laporan laba rugi perusahaan? Secara mudahnya, pertama pendapatan dikurangi beban sama dengan laba atau rugi. Laba diperoleh jika pendapatan itu lebih besar daripada beban. Sedangkan rugi itu ditanggung perusahaan apabila pendapatan lebih rendah daripada beban. Nah, pendapatan ini bisa kita pecah lagi menjadi pendapatan, kemudian ada pendapatan lain-lain, ada keuntungan. Beban juga bisa kita buat menjadi beban dan kerugian. Jadi pendapatan ditambah pendapatan lain-lain, ditambah keuntungan, dikurangi dengan beban dan dikurangi kerugian sama dengan laba atau rugi. Keuangan adalah salah satu jenis laporan keuangan yang memperlihatkan pada suatu waktu tertentu apa yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan, apa saja kewajiban perusahaan, dan berapakah yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam laporan arus kas. Jika piutang usaha bertumbuh lebih cepat dari penjualan, ini akan menguras kas perusahaan. Karena perusahaan harus membeli bahan baku atau barang dagang dari pemasoknya, itu membutuhkan kas kalau bayarnya tunai, atau juga utang dagang juga nanti harus dibayar. Nah, ketika piutangnya bertumbuh lebih cepat dari penjualan, ini berarti banyak penjualan yang belum menjadi kasnya. Nah, itu menguras kas perusahaan. Nah, ternyata piutang usaha merupakan kebutuhan kas yang dihadapi oleh perusahaan dan harus dikelola dengan baik. Dan ini mempengaruhi kondisi likuiditas perusahaan. Pembahasan tentang likuiditas perusahaan akan Anda dapatkan di materi berikutnya ketika saya membahas tentang rasio likuiditas perusahaan. Rasio pertama untuk mengukur kondisi likuiditas sebuah perusahaan yaitu rasio modal kerja neto atau net working capital. Nah, rasio modal kerja neto adalah ukuran likuiditas yang paling banyak digunakan, kemudian menunjukkan solvabilitas jangka pendek perusahaan, kemampuan perusahaan melunasi utang jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Nah, modal kerja neto dapat diperoleh dengan cara mengurangi aset lancar dan liabilitas jangka pendeknya. Nah, berikut ini formulanya. Nah, kemudian modal kerja negatif ya atau aset lancarnya lebih rendah daripada liabilitas jangka pendek itu memperlihatkan kondisi likuiditas yang buruk. Jadi kalau modal kerja netonya itu negatif, berarti kondisi likuiditas perusahaannya buruk, besar kemungkinan perusahaan tidak mampu melunasi utang jangka pendeknya saat jatuh tempo. Nah, ini berbahaya bagi perusahaan. Nah, kalau kita lihat di PT Indonesia Retail, ya, modal kerja neto 2019-nya itu adalah 6.871 ini adalah aset lancar dikurang dengan 6.494.597.500.000 ini adalah liabilitas jangka pendeknya. Nah, maka modal kerjanya adalah 377 miliar rupiah. Ini masih positif ya. Tapi ini harus kita bandingkan dengan modal kerja neto tahun-tahun sebelumnya dan kita bandingkan dengan modal kerja neto untuk perusahaan yang bisnisnya sama dengan PT Indonesia Retail atau kalau di buku dibagi dengan rata-rata industri. Ingat kembali, industri adalah kumpulan perusahaan
yang memiliki modal modal bisnis yang sama. Berarti perusahaan retail yang lain ya, yang ada. Nah, ini 2019. Bagaimana di 2018? Nah, ini aset lancarnya 7,5 triliun sekian, dikurangi dengan liabilitas lancarnya sebesar 6,8 triliun sekian, maka modal kerja neto di 2018 itu adalah 686 miliar 492.500.000. Nah, ini ada penurunan nih dari 2018 ke 2019. Nah, ini tentu saja juga bisa menjadi warning bagi perusahaan karena kalau makin turun terus bisa jadi itu tanda dari kondisi likuiditas perusahaan yang buruk. Perputaran piutang usaha atau account receivable turnover. Nah, ini memperlihatkan likuiditas dari piutang usaha. Jadi, satu putaran itu mudahnya adalah perusahaan jual secara kredit ya, tidak tunai, jual secara kredit, kemudian sampai nanti pelanggannya membayar atau melunasi piutang. Nah, bayar account receivable ya atau piutang. Nah, itu satu putaran. Ya, semakin tinggi perputaran piutang usaha semakin baik ya. Berarti piutang itu semakin sering ditagih, sering cepat dirubah menjadi uang kas. Nah, formulanya adalah penjualan ya dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Kalau perusahaan memiliki dua cara penjualan, cash dan kredit, sebetulnya di sini penjualannya penjualan secara kredit. Tapi kalau sulit membedakan ya udah akhirnya ambil aja angka penjualan neto di laporan laba rugi ya dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Nah, rata-rata piutang usaha ini mudahnya adalah piutang akhir tahun. Katakanlah 2019 berarti piutang 31 Desember 2019 ya. Saldonya berapa? Ditambah saldo piutang awal tahun 1 Januari 2019. Nah, saldo piutang 1 Januari 2019 ini juga bisa disamakan dengan saldo piutang 31 Desember 2019 ya. Saja rasio solvabilitas yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan melunasi utangnya jangka panjangnya itu bisa kita bagi menjadi dua, ada terkait dengan rasio utang dan rasio coverage. Rasio utang dibagi lagi menjadi rasio utang terhadap total aset, debt to asset ratio, dan kemudian debt to equity ratio. Sedangkan ini coverage ratio-nya yang dibahas adalah tentang interest coverage. Bagaimana perusahaan mampu menutupi bunga yang dibayarkan. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.perbissalemba.com